Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kita hari ini. Kita dari kelompok 1, sub kelompok 3, akan membahas tentang etika kepemimpinan dan bela negara dalam pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. Baik, tema ini sangat relevan dalam konteks integritas kepemimpinan dan bela negara. Sebelumnya, mari kita perkenalkan dulu narasumber kita, Bapak Ariyadi. Selamat Selamat pagi, salam sehat selalu. salam sehat selalu. Baik Bapak, Pak Ariyadi ini adalah seorang ASN dari instansi Disnaker Transprovinsi ya Pak ya? Ya, benar sekali, Bu. Tentunya Bapak berpengalaman dalam melaksanakan suatu pelatihan ya di bidang pengembangan sumber daya manusia khususnya di sektor tenaga kerja ya. Ya, benar, Bu. Di bidang pelatihan dan produktivitas. Oke Bapak. Eh, sahabat pendengar, ini merupakan keberuntungan bagi kita karena kita mendapatkan narasumber yang benar-benar kompeten. Narasumber kita ini, Bapak Aliyadi ini yang selalu menghadirkan inspirasi, refleksi, dan wawasan seputar kepemimpinan, pendidikan, serta pembangunan bangsa. Topik ini tidak hanya penting, tapi juga sangat relevan dengan masa depan tenaga kerja Indonesia. Baiklah, Bapak Aliyadi, mungkin pertama kali ini kita mau bertanya dulu. Lembaga pelatihan kerja. Iya, lembaga pelatihan kerja. Ya, biasa disingkat dengan LPK ya Pak ya? Ya, benar, Bu. Mengapa ya Pak LPK dan akreditasi penting? Karena itu saya dengar tuh sangat berhubungan. Iya, baik. Terima kasih, Ibu Moderator. Iya. Izinkan perkenalkan nama saya Aliadi, ASN, berdinas di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan. Posisi saya memang di Dinas Tenaga Kerja di sektor pelatihan dan produktivitas terkait dengan judul yang akan kita angkat pada materi kita ini adalah terkait dengan pelaksanaan akreditasi lembaga pelatihan kerja. Izin Pak, mungkin saya bertanya sedikit Pak. Tenaga kerja di sini maksudnya tenaga kerja konstruksi atau semua tenaga kerja di Indonesia di lingkup Sumsel atau gimana? Ya, kita di sektor pelatihan tenaga kerja yang dilatihan lembaga pelatihan kerja di daerah Sumatera Selatan. Ya kan kita ketahui bahwa di Sumatera Selatan ini terbagi dari 17 kabupaten kota. Yang mana memang kita ketahui bahwa kota yang terbesar adalah berada di Kota Palembang. Dan juga paling banyak lembaga pelatihan kerjanya itu sekitar 77 lembaga pelatihan kerja yang tersebar di Kota Palembang. Ya. Ya, sahabat pendengar, kita tahu bahwa dunia kerja saat ini bergerak sangat cepat. Revolusi Industri 4, transformasi digital, hingga kompetisi global menuntut tenaga kerja yang bukan hanya kompeten secara teknis, tapi juga memiliki karakter, etika, dan daya saing tinggi. Disinilah mungkin Bapak bisa menjelaskan terkait LPK dan akreditasi. Baik, Bapak Ibu sekalian. Di sini akan kami jelaskan terkait dengan akreditasi. Mohon kita ketahui bahwa saat ini revolusi industri 4.0, transformasi digital, hingga kompetensi global menuntut tenaga kerja yang bukan hanya kompeten secara teknis, tapi juga memiliki karakter, etika, dan daya saing tinggi. Jadi berhubungan dengan tema kita terkait dengan akreditasi, menyambung melekat juga terkait dengan kepemimpinan dan bela negara. Di sini kita ketahui bahwa LPK hadir sebagai motor
pencetak sumber daya manusia, dan akreditasi menjadi proses pengakuan formal bahwa sebuah lembaga benar-benar memenuhi standar mutu. Ia bukan sekedar administrasi atau stempel, melainkan jaminan kepercayaan bahwa lulusan yang dihasilkan setiap memasuki dunia kerja. Nah, kemudian, apakah akreditasi ini hanya soal dokumen atau laporan? Tentu tidak. Di balik proses itu ada etika kepemimpinan, ada nilai bela negara, dan ada tanggung jawab besar untuk masa depan bangsa. Jadi seperti itu, Bu. Jadi keterkaitan dengan LPK, akreditasi, bela negara, dan kepemimpinan. Jadi terkait juga. Oh iya, benar sekali Bapak. Selanjutnya kita bicara nih, Bapak tadi ada bahas soal etika kepemimpinan. Nah, apa hubungannya etika kepemimpinan ini dalam akreditasi? Baik, bicara soal etika kepemimpinan, seorang pemimpin LPK, entah itu direktur, ketua, atau pengelola, memiliki peran kunci dalam memastikan lembaganya layak diakreditasi. Etika kepemimpinan yang perlu ditegakkan di LPK meliputi adalah kejujuran dan transparansi, kemudian tanggung jawab moral dan profesional, kemudian keteladanan pemimpin adalah role model ketika ia disiplin, jujur, dan konsisten. Jadi dengan kata lain, etika kepemimpinan dalam akreditasi bukan hanya soal mematuhi regulasi, tetapi juga soal membangun budaya integritas. Jadi seperti itu. Ya, benar sekali Bapak. Apalagi setelah kita melihat perkembangan yang sedang jadi perbincangan kali ini ya Pak ya, yang Ya. sedang marak ya, memang ini harus benar-benar ditegakkan Pak. Nah, bagaimana kita berbicara tentang bela negara? Konteks bela negara hubungannya dengan LPK itu sendiri gimana? Oke, baik. Kita sering berpikir bahwa bela negara identik dengan militer atau pertahanan. Padahal bela negara juga berarti membangun bangsa melalui profesi, keterampilan, dan kontribusi kita sehari-hari. Dalam konteks LPK, bela negara diwujudkan melalui satu, mencetak tenaga kerja unggul, harus itu karena memang kewajiban kita sebagai abdi negara untuk menciptakan itu, kemudian menanamkan nilai Pancasila, gotong royong, keadilan, persatuan, dan musyawarah, kemudian membangun ketahanan nasional. Jadi bela negara dalam LPK bukan sekedar teori, tapi benar-benar hadir dalam setiap modul, dalam setiap kelas, dan dalam setiap lulusan. Jadi seperti itu, Bu. Baik Bapak. Nah, di era sekarang ini banyak sekali tantangannya di lapangan Pak. Tapi tentu saja tidak mudah kan. Berbagai tantangan ini sering kita temui dan bagaimana menurut Bapak untuk pelaksanaan akreditasi di LPK? Baik, ada berbagai tantangan yang sering kita temui dalam pelaksanaan akreditasi LPK. Yang pertama adalah praktik tidak etis, masih ada laporan fiktif, dokumen yang direkayasa, hingga sapras yang hanya dipoles menjelang visitasi. Kemudian rendahnya integritas sebagai pemimpin, akreditasi dianggap hanya sebagai formalitas demi mendapatkan sertifikat, bukan sebagai tolak ukur perbaikan mutu. Kemudian kurangnya pemahaman tentang bela negara, banyak mengira bahwa bela negara tidak ada hubungannya dengan pelatihan kerja. Padahal justru disinilah letaknya, menyiapkan manusia Indonesia yang berdaya saing tinggi adalah bentuk bela negara yang paling relevan di era modern saat ini. Iya, betul sekali Bapak. Mungkin
kenyataannya banyak tenaga kerja itu yang hanya mengandalkan pengalaman yang dia dapat, tapi dia tidak mau menerima transfer knowledge dari luar melalui pelatihan. Padahal, di zaman sekarang ini dinyatakan kompeten itu melalui suatu uji, melalui pelatihan, uji, dan dilegalkan dalam suatu sertifikat kompetensi. Dan ini bisa didapat dari lembaga pelatihan kerjanya, Bapak ya, yang Ya, kita benar. semoga nanti ke depannya SDM-SDM kita menyadari sehingga mereka itu memang punya kesadaran untuk menerima pengetahuan dari luar, sehingga dapat meningkatkan mutu ya, Pak, ya. Baik Ya, kita benar. kita mempunyai harapan dan jalan yang lebih baik jika memang terus diberi, edukasi, Bapak selaku ASN yang bekerja di sektor, pelatihan, SDM, apa yang bisa Bapak lakukan untuk harapan dan jalan ke depan? Baik, pertama pemimpin LPK harus menempatkan etika sebagai kompas. Apapun yang dikerjakan dari perencanaan program hingga evaluasi harus berlandaskan kejujuran dan tanggung jawab. Kedua, akreditasi harus dipandang sebagai proses transformasi, bukan sekedar syarat administrasi. Yang ketiga, semangat bela negara harus dihidupkan dalam keseharian di lembaga. Oke, ada 3 yang disampaikan tersebut. Iya, jadi mungkin bisa ditambahkan juga disiplin waktu, rasa cinta tanah air, dan komitmen untuk mengikuti pelatihan sampai dengan selesai, Pak, ya. Ya, benar. Karena mungkin ada yang pada waktu itu pelatihan merasa bosan, terus tidak mau menyelesaikan pelatihannya, sampai akhirnya dia di tengah jalan tuh nggak bisa mengikuti lagi karena dia di-dis gitu. Ya, benar. Nih, inspirasi Bapak dan refleksi Bapak, terkait LPK di seluruh Indonesia, bagaimana Bapak? Ya, setiap LPK sebenarnya menjalankan akreditasi dengan penuh etika kepemimpinan dan semangat bela negara, maka akan lahir jutaan tenaga kerja yang bukan hanya mahir menggunakan teknologi, tapi juga memiliki integritas, etika kerja, dan loyalitas kepada bangsa. Jadi kita tidak hanya menyiapkan pekerja, juga untuk pasar kerja, tapi juga menyiapkan warga negara yang siap menjaga dan membangun Indonesia. Dan pada akhirnya akreditasi yang sesungguhnya bukan sekedar nilai atau peringkat, melainkan komitmen untuk membela bangsa melalui mutu pendidikan dan pelatihan kerja. Oke. Ya, baik Bapak, bincang kita kali ini setelah banyak memberikan inspirasi buat kami, pengetahuannya sangat yang selama ini kami hanya mendengar sedikit-sedikit, tapi ternyata ini kami benar-benar mendapatkan ilmu dari Bapak. Kesimpulannya, akreditasi LPK bukanlah sekedar administrasi, tapi ini merupakan panggilan moral, panggilan kepemimpinan, dan panggilan bela negara. Dengan etika kepemimpinan yang kokoh dan semangat bela negara yang menyala, LPK akan menjadi pilar penting dalam mencetak generasi emas Indonesia. Nah, tentunya Bapak sebagai garda terdepan ya Pak ya, semoga dapat mendukung, meningkatkan kompetensi tenaga kerja di seluruh wilayah Sumatera Selatan, bahkan di nasional ya Bapak ya. Ya, Semoga diskusi ini memberikan inspirasi dan bermanfaat bagi semua pendengar tentang pentingnya suatu lembaga pelatihan kerja. Baik Bapak, jadi terima kasih atas ilmunya. Saya, ya, moderator Budi Harshari pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya dan jangan lupa mari terus berkontribusi untuk bangsa kecil apapun. ya. Baik, terima kasih Ibu Moderator atas materi pada hari ini. Demikian yang dapat kami sampaikan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.